Kan bahwa perkiraan jumlah korban tersangka, ya, terus kemudian korbannya, terus kemudian yurisdiksi geopolitik, dan beberapa ukuran sistem teknologi yang diandalkan oleh penjahat dalam insiden tertentu. Ya, ini dapat dihitung, dan oleh karena itu secara teoritis mampu kita gunakan untuk menetapkan faktor kompleksitasnya. Demikian pula faktor intensitas yang dapat memperkirakan kerugian, ya, seperti kematian, cedera, dan kerugian harta benda dalam bentuk uang, ya, rupiah, dan seterusnya. Dan tingkat kemarahan publik yang berpotensi berdasarkan jumlah liputan media yang juga dapat dikembangkan. Akhirnya, faktor difusi yang terdiri dari frekuensi kejadian, lintas yurisdiksi yang berbeda, dan dalam jangka waktu tertentu juga dapat kita tentukan. Meskipun demikian, ketika digabungkan dan dikuantifikasi, data tersebut juga dapat digunakan untuk mengukur dan membandingkan besarnya gelombang kejahatan teknologi yang mewakili berbagai jenis penyalahgunaan sosial yang muncul, di mana ini kemudian kita rumuskan ya dalam formula. MW adalah besarnya keseluruhan gelombang kejahatan, ya, area di bawah kurva, dan kompleksitas, intensitas, difusi, pengakuan kejahatan baru, dan pemahaman digabungkan menjadi rumus umum seperti berikut. Ya, jadi MW, ya, terkait dengan gelombangnya itu adalah kompleksitas, ya, kita kalikan dengan intensitas, kita kalikan dengan divisi, kemudian dibagi oleh kejahatan baru dan pemahaman. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita harus paham ya terkait dengan prinsip dari end punishment. Ya, ini penjelasan tentang Hart dalam Presidential Address tahun 1960. Sini disebutkan bahwa pertama, bahwa hukuman itu harus melibatkan rasa sakit atau konsekuensi lain yang biasa dianggap tidak menyenangkan. Makanya dia disebut hukuman. Kemudian itu juga harus karena pelanggaran terhadap aturan hukum. Ya, jadi ada aturan ya yang berlaku berdasarkan undang-undang, ya, yang kemudian dia melanggar secara terang-terangan dan secara nyata. Yang berikutnya itu harus benar-benar pelaku atau dugaan pelanggarannya. Ya, jadi memang melibatkan dia, ada tersangkanya, ya, ada pelakunya yang melanggar tersebut. Kemudian itu harus sengaja dilakukan oleh manusia lain selain pelakunya. Ya, bahwa maksudnya adalah ya yang lain juga memiliki kecenderungan untuk melakukannya. Ya, jadi jangan dia saja yang melakukannya. Contoh misalnya dia gila, ya berarti orang lain kan tidak mungkin melakukannya gitu karena sebab tertentu seperti itu. Nah, jadi memang harus sengaja dilakukan oleh manusia lain juga, ya, selain pelakunya. Kalau memang diberi kesempatan. Sehingga di sini usaha untuk melihatnya secara equal, secara sama bisa dinyatakan. Kemudian yang terakhir adalah itu harus dipaksakan dan diatur oleh suatu otoritas yang dibentuk oleh suatu sistem hukum terhadap mana kejahatan itu dilakukan. Jadi harus ada paksaan atau harus diberlakukan oleh penegakan hukum. Oke, kemudian kita masuk ke pembahasan tentang theory of tort law ya. Nah, di mana di sini membahas tentang keadilan, hak, dan juga kewajiban. Nah, sebuah gugatan memungkinkan korban yang salah untuk mencari obat ya, tentu ya dari mereka yang melukainya. Jadi dia harus ada uh, apa namanya obat ya atau perlindungan. Ya. Jadi ketika dia dilukai, ya tentu dia berhak untuk minta obat. Tentu dia berhak untuk minta kompensasi. Tentu dia berhak minta untuk bagaimana nih caranya supaya hal yang negatif atau implikasi yang diakibatkan tersebut bisa hilang. Nah, berbeda dengan perkara pidana ya yang diprakarsai dan dikelola oleh negara, gugatan wan prestasi itu dituntut oleh korban atas harta benda korban atau penyintasnya. Selain itu, gugatan yang berhasil akan mendatangkan penilaian tanggung jawab, ya, bukan suatu hukuman. Putusan semacam ini biasanya mengharuskan tergugat untuk memberikan kompensasi finansial kepada penggugat. Pada prinsipnya, pemberian kompensasi ganti rugi mengalihkan ya semua biaya penggugat yang dapat diketahui secara hukum kepada tergugat. Ya walaupun ya ini adalah kontroversial apakah gugatan benar-benar memenuhi prinsip ini dalam prakteknya. Namun pada kesempatan yang jarang terjadi, penggugat juga dapat diberikan
ganti rugi hukuman yang melampaui apa yang diperlukan untuk kompensasi. Dan dalam kasus lain, penggugat dapat memperoleh perintah pengadilan yang mencegah terdakwa melukai dirinya atau melanggar haknya.